Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Setelah sekian lama saya mengupload tentang perjalanan ritual, perjalanan ngalap berkah, dan berbagai macam tentang penelusuran ritual pesugihan, ritual Gunung Kemukus, ritual Kandang Gubrah, Kedung Giono. Dan ternyata masih banyak sekali pertanyaan atau belum dipahami. Untuk pertanyaan yang paling sering adalah maharnya berapa dan ritualnya itu berapa kali, apakah bisa terkabul, dan apakah terkabulnya bisa cepat. Oke, kita sekarang berbagi cerita satu persatu. Untuk yang pertama adalah Gunung Kemukus. Oh ya, untuk Gunung Kemukus itu maharnya itu sebenarnya nggak mahal ya. Untuk dua lokasi itu ziarah ke makam Sendang Ontrowulan dan ke makam Pangeran Samudro itu kisaran 50-an untuk satu tempat, tapi dia melakukannya 7 kali, jadi 7 ritual istilahnya gitu. Dan apakah harus berhubungan intim, itu menurut yang kami terima itu enggak harus, tinggal kepercayaan kita lah. Yang kabarnya Gunung Kemukus itu kan terkenal dengan ritual esek-eseknya, tapi ternyata setelah saya mencari sumber berita atau ngobrol-ngobrol lah dengan sang kuncen atau orang sekitar situ, itu enggak diharuskan, karena biasanya yang diutamakan kita berdoa atau ziarah. Dan untuk hari yang paling ritual itu biasanya malam Jumat. Oh ya, di sini Yona Musik juga berbagi kalau di Gunung Kemukus itu ternyata ada kuncen yang istilahnya nggak bener, malah menjerumuskan gitu. Jadi Anda harus hati-hati kalau ingin ngalap berkah ataupun ziarah ataupun ritual ke makam Pangeran Samudro. Itulah pengalaman kami saat saya mengantarkan orang yang melakukan ritual di Gunung Kemukus. Dan untuk selanjutnya tentang ritual di Kandang Gubrah. Kalau untuk ritual Kandang Gubrah biasanya yang sering dipertanyakan adalah maharnya berapa dan apakah beberapa kali. Oh ya, untuk di Kandang Gubrah maharnya itu sedikit berbeda dengan di Gunung Kemukus. Kalau di Kandang Gubrah itu sarana untuk ritual itu kisaran 200-an lah, dan untuk sang jasa juru kuncen itu kisaran 150 sampai 200. Itu pengalaman kami saat mengantarkan orang yang melakukan ritual di Kandang Gubrah itu. Dan pertanyaan biasanya gimana ritualnya, caranya gimana, nanti apakah sendirian, apakah harus suami istri. Oh ya, untuk Kandang Gubrah itu yang jelas pertama adalah juru kunci. Kita menuju juru kunci, nanti kita dituntun oleh sang juru kunci. Tentang maharnya dan sarananya udah disiapkan oleh sang juru kunci. Ke makam, nanti kita melakukan ritual ke makam Tembung Boyo atau lebih dikenalnya dengan mitos pesugihan Kandang Gubrah. Dan apakah pakai tumbal, itu biasanya nanti sama sang juru kunci sudah dijelaskan gimana efeknya dan prosesnya gimana. Juru kunci yang lebih tahu, itu sobat misteri. Itulah pengalaman kami waktu saya mengantarkan seorang yang melakukan ngalap berkah atau istilahnya ritual ke Gunung Kemukus sama ke Kandang Gubrah. Jadi Anda bisa membedakan. Kalau untuk ke Gunung Kemukus itu biaya ritualnya nggak begitu mahal, tapi beberapa kali. Kalau di Kandang Gubrah itu sarananya ya sedikit berbeda, sedikit mahal, tapi cuma beberapa kali, nggak sampai 7 kali mungkin. Dan untuk masalah tumbal, konon atau kabarnya yang kami terima, keduanya nggak ada tumbal, atau mungkin ada perjanjian goib lah. Jadi nanti sang juru kunci yang lebih tahu, Anda bisa bertanya sama sang juru kunci. Itulah 2 ritual pesugihan atau ritual ngalap berkah
dan semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat misteri. Bagi yang menonton video ini selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Salam sobat misteri.